Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Emroni MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Akhlak ini. Kenalkan terlebih dahulu, nama saya Siti Rahimah Dwiningsih. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Lokal A angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan mata kuliah Pendidikan Akhlak yang berjudul Akhlak kepada Orang Tua. Baik, untuk yang pertama, sebelum kita memasuki tentang materi akhlak kepada kedua orang tua, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan akhlak. Nah, akhlak menurut istilah adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan adanya perbuatan dengan mudah, karena perbuatan itu adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan itu tanpa memerlukan adanya pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Contohnya saja, dalam berbuat jujur. Nah, misalkan berbuat jujur, kita dididik oleh orang tua dari kecil sampai sekarang itu selalu harus berbuat jujur. Nah, berbuat jujur itu menjadi sebuah kebiasaan tanpa kita lakukan tanpa pikir panjang atau tanpa pertimbangan pikirannya. Jadi, yang dimaksud dengan akhlak kepada orang tua itu adalah jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan baik karena kebiasaan tanpa pemikiran dan pertimbangan, sehingga menjadi kepribadian yang kuat di dalam jiwa untuk selalu berbuat baik kepada orang yang telah mengasuhnya, yaitu orang tua, mulai dari dalam kandungan sampai dengan dewasa atau sampai dengan memiliki pasangan. Contoh dari akhlak kepada kedua orang tua ini yaitu selalu mencintainya, menghormatinya, tidak membentak mereka, dan selalu berperilaku sopan kepada mereka. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang memiliki arti, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, ibu dan bapakmu, dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai seorang anak itu jangan sekali-kali berkata kepada kedua orang tua. Berkata saja tidak boleh, apalagi meninggikan suara kepada mereka. Ucapkanlah perkataan yang lemah lembut, mulia, agar kita selalu mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Akhlak kepada orang tua atau berbuat baik kepada orang tua itu lebih dikenal atau disebut sebagai birrul walidain, yang berarti menunaikan hak orang tua dan kewajiban terhadap mereka berdua, seperti contohnya tetap mentaati keduanya, melakukan hal-hal yang membuat mereka senang, dan menjauhi perbuatan buruk terhadap mereka. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, yang artinya yaitu ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung kepada murka kedua orang tua. Nah, jadi kita harus selalu menghormati mereka jika ingin mendapatkan keridhaan dari Allah SWT, karena ridho Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Seperti yang diceritakan dalam sebuah legenda itu pasti kita semua tahu, yang berjudul Maling Kundang. Nah, Maling Kundang adalah seorang anak muda yang durhaka kepada ibunya. Kedurhakaannya akhirnya membuat hati sang ibu hancur, dan Tuhan pun murka, sehingga dia diberi hukuman berupa kutukan menjadi batu. Dari cerita Maling Kundang itu, kita dapat mempelajari bahwasanya kita sebagai seorang anak itu harus selalu taat, hormat kepada kedua orang tua, terutama terhadap ibu, baik dalam keadaan mereka masih hidup maupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Nah,
saya akan menjelaskan tentang keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu merupakan amalan yang paling mulia. Yang kedua merupakan salah satu sebab-sebab diampuninya dosa. Yang ketiga, sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Nah, yang keempat yaitu mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bertambahnya umur dan rezeki. Selanjutnya, hak yang wajib dilaksanakan semasa orang tua kita masih hidup. Yang pertama yaitu mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Yang kedua, berbicara dengan baik, merendahkan dan mendoakannya. Yang ketiga yaitu meminta izin dan restu kepada kedua orang tua. Nah, yang terakhir yaitu hubungan setelah orang tua meninggal dunia. Caranya kita berhubungan setelah orang tua meninggal dunia itu dengan cara mensolatkan jenazahnya, memintakan ampunan baginya, menunaikan haji bagi yang orang tuanya belum berhaji, dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.